Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Kelompok 5, podcast yang ngebahas dunia teknologi dan pemrograman. Dengan saya Pridwi Cahyani, podcast kali ini kita bakal ngebahas salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu pewarisan atau inheritance. Topik ini juga sering muncul di mata kuliah OOP tahu. Masih banyak yang bingung nih. Nah, biar pembahasannya makin jelas, aku sudah ditemani oleh narasumber kita hari ini. Halo, silakan perkenalkan diri dulu. Halo, Aprilia Dwi Cahyani, dan halo teman-teman semua, dan selamat datang teman-teman pendengar. Perkenalkan, nama saya Aprilia Krisbiosyani, mahasiswa informatika. Semoga lewat podcast ini, pembahasan tentang topik pewarisan atau inheritance bisa menjadi lebih mudah dipahami oleh teman-teman semua. Baik, terima kasih Aprilia Krisbiosyani sudah hadir di podcast kali ini. Sekarang kita langsung saja mulai dengan pembahasannya ya. Sebelum masuk ke pertanyaan, sedikit gambaran dulu nih. Inheritance atau yang dikenal sebagai pewarisan. Pewarisan ini sering dibilang sebagai konsep turunan dalam OOP. Tapi sebenarnya maknanya lebih luas dari itu. Nah, kita akan mulai bahas dari dasarnya dulu ya guys. Pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pewarisan atau inheritance dalam pemrograman berorientasi objek? Oke, baiklah. Inheritance atau pewarisan adalah konsep di mana sebuah kelas bisa mengambil atau mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Kelas yang menjadi sumber pewarisan biasanya disebut parent class atau superclass, sedangkan kelas yang mewarisi disebut child class atau subclass. Dengan inheritance, kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama di banyak tempat. Kelas turunan otomatis memiliki sifat dasar dari parentsnya sendiri, lalu bisa menambahkan atau memodifikasi perilaku sesuai kebutuhan. Oke, jadi inheritance itu intinya adalah mekanisme pewarisan sifat antar kelas supaya kode bisa digunakan kembali. Nah, kalau begitu pasti ada tujuan khusus kenapa konsep ini dibuatnya. Tujuan utama penggunaan inheritance dalam OOP itu apa sih? Tujuan utama inheritance dalam reusability atau penggunaan ulang kode. Dengan inheritance, kita bisa menuliskan kode sekali di parents class, lalu digunakan oleh banyak child class. Selain itu, inheritance juga membantu membuat struktur program lebih rapi dan logis. Kelas-kelas yang saling berhubungan bisa dikelompokkan dengan kelas sehingga program lebih mudah dipahami dan dikembangkan, terutama kalau proyeknya besar. Oke, berarti inheritance itu bukan cuma soal teknis, tapi juga soal kerapian desain program. Supaya makin kebayang, kita coba lihat dulu contoh sederhananya. Bisa nggak sih kasih contoh inheritance di kehidupan sehari-hari? Oke, di sini saya akan memberikan contoh yang paling sering dipakai di kehidupan nyata, yaitu kendaraan. Misalnya ada kelas kendaraan yang punya atribut seperti kecepatan dan metode berjalan. Lalu ada kelas mobil dan kelas motor yang mewarisi kendaraan. Mobil dan motor sama-sama berjalan dan punya kecepatan. Tetapi mobil punya fitur tambahan seperti jumlah pintu, sedangkan motor punya jenis tang. Ini menggambarkan bahwa child class mewarisi sifat umum, tapi tetap bisa punya ciri khusus. Oke, jadi contoh ini jelas banget karena sangat mirip di kehidupan nyata. Baik, sekarang kita akan masuk ke dunia codingnya langsung ya. Kalau dalam kode program itu, inheritance biasanya diterapkan seperti apa sih? Secara umum, setiap bahasa pemrograman punya cara sendiri untuk menuliskan inheritance. Misalnya di Java atau PHP menggunakan keyword extends, sedangkan di Python cukup menuliskan parents class di dalam tanda kurung.
Walaupun sintaksnya berbeda, konsepnya tetap sama, yaitu child class mendapatkan akses ke atribut dan metode dari parent class. Oke, jadi yang penting itu bukan hafal sintaksnya, tapi paham konsepnya. Nah, selanjutnya kita bahas soal pewarisan yang lebih dari satu kelas. Apakah satu kelas bisa mewarisi lebih dari satu kelas sekaligus? Jawabannya tergantung bahasa pemrograman yang digunakan. Ada bahasa seperti Python yang mendukung multi-parent inheritance, seperti satu kelas bisa punya lebih dari satu parent class. Namun, ada juga bahasa seperti Java yang tidak mendukung multiple inheritance secara langsung karena bisa menyebabkan konflik. Makanya, setiap bahasa punya aturan sendiri untuk menjaga struktur program tetap berjalan dan aman. Oke, berarti sebagai programmer kita harus menyesuaikan konsep OOP dengan bahasa yang dipakai. Nah, inheritance ini sering dibandingkan dengan konsep lain. Apa sih perbedaan utama antara inheritance dan composition? Inheritance menggambarkan hubungan isa, misalnya mobil adalah kendaraan. Sedangkan composition menggambarkan hubungan khas, misalnya mobil memiliki mesin. Keduanya sama-sama digunakan dalam OOP, tetapi pemilihannya tergantung kebutuhan. Kalau hubungan antara objek terlalu dipaksakan dengan inheritance, composition sering menjadi solusi yang lebih fleksibel. Oke, berarti bukan soal mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih tepat. Jadi, apakah inheritance selalu menjadi pilihan terbaik dalam desain program? Jawabannya tidak selalu. Inheritance memang mudah menggunakan ulang kode, tetapi kalau digunakan berlebihan bisa membuat struktur kelas menjadi rumit. Hierarki kelas yang terlalu dalam bisa menyulitkan pemahaman dan pemeliharaan kode. Karena itu, inheritance harus digunakan dengan perancangan yang matang. Oke, berarti inheritance itu powerful ya, tapi harus digunakan dengan bijak. Nah, kesalahan apa sih yang sering dilakukan pemula saat menggunakan inheritance? Kesalahan yang sering terjadi adalah memaksakan inheritance walaupun hubungan antar kelas sebenarnya tidak cocok. Selain itu, pemula sering terlalu fokus pada teori tanpa memahami tujuan desainnya. Akhirnya, kode jadi sulit dibaca dan sulit dikembangkan. Oke, berarti ini jadi pengingat penting buat kita semua ya. Sekarang bagaimana sih peran inheritance dalam pengembangan aplikasi yang besar? Dalam aplikasi yang besar, inheritance membantu menjaga konsisten dan keteraturan kode. Perubahan pada parents class bisa berdampak ke banyak bagian program, sehingga pengelolaan jadi lebih efisien. Namun, tetap harus dikombinasikan dengan konsep OOP agar desain sistem tetap fleksibel. Oke, berarti inheritance sangat berguna kalau dipadukan dengan konsep OOP lainnya. Nah, sebagai penutup, kita minta tips nih. Terakhir, apa sih tips untuk mahasiswa agar lebih paham konsep inheritance? Tipsnya adalah jangan hanya menghafal, cobalah membuat contoh kecil, memahami hubungan antar kelas, dan mempraktikkan langsung dalam kode. Dengan latihan dan pemahaman konsep, inheritance akan terasa jauh lebih mudah. Oke, jadi kuncinya ada di pemahaman dan latihan. Nah, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek. Semoga obrolan ini bisa membantu teman-teman memahami inheritance dengan lebih jelas. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye!